Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andreas Safadis, NIM 143 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan konsep perpajakan menurut Abu Yusuf. Pertama, pengertian pajak. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah daribah yang berasal dari kata darabah atau darban, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Daribah atau tunggal atau daraib atau jamak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Secara bahasa maupun tradisi, daribah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti. Namun, para ulama memakai ungkapan daribah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Selanjutnya, biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf yang bernama lengkap Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Ansori, lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Ia adalah seorang murid dari Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad As-Syafi'i dan Malik bin Anas. Abu Yusuf adalah seorang hakim yang hidup pada kekhalifahan Abbasiyah. Sejumlah sumber sejarah menyatakan bahwa ia terlahir dari keluarga yang miskin. Namun kemiskinan tersebut tidak membuat Abu Yusuf patah semangat untuk menuntut ilmu. Ia digambarkan sebagai seorang yang haus akan ilmu. Pengetahuannya begitu cukup luas, meliputi ilmu tafsir, strategi perang, penanggalan Arab, periwayatan hadis, dan lain sebagainya. Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf. Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem mukasamah atau proportional tax daripada sistem misahan atau fixed tax yang telah berlaku sejak pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Mekanisme yang digambarkan oleh Abu Yusuf. Yang pertama, menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukasamah. Yang kedua, membangun fleksibilitas sosial. Yang ketiga, membangun sistem politik ekonomi yang transparan. Dalil argumentasi Abu Yusuf dalam hal perpajakan. Yang pertama, fa'i. Yang kedua, ganimah. Yang kedua, jizah. Yang keempat, usur. Yang kelima, kharaj. Yang kedua, fa'i. Fa'i adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran, baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain. 1/5 dari harta fa'i diberikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Yang ketiga, ganimah. Abu Yusuf mengatakan jika ganimah didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh, maka pendistribusiannya harus dibagi sesuai dengan Al-Quran, yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulullah, serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang. Penerimaan yang bersifat insidental diinterpretasikan dari Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 41. Selanjutnya yang keempat, jizayah. Jizayah merupakan pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non-muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam seperti ahli kitab. Ada juga mengatakan bahwa jizayah adalah pajak yang dibebankan kepada masing-masing individu non-muslim yang bertujuan untuk merendahkan kekafiran mereka. Adapun dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29. Yang kelima, unsur. Unsur adalah pajak yang dikenakan atas barang
barang dagangan yang masuk ke negara Islam. Unsur belum sempat dikenal di masa Nabi SAW dan di masa Abu Bakar Siddiq RA. Permulaan diterapkannya unsur di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. Unsur telah diambil dari para pedagang kaum muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-Khattab memutuskan untuk memperlakukan perdagangan non-muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam. Karat yang menjadi dalil Abu Yusuf menetapkan karat berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7-10. Dalam hal administrasi, karat Abu Yusuf menolak praktik takbil, yaitu sistem pengumpulan karat di mana seseorang dari penduduk lokal biasanya menunjukkan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab dengan memungut dan menghimpun karat di wilayahnya. Selanjutnya karya Abu Yusuf. Yang pertama, Kitab Al-Adzhar. Yang kedua, Kitab Muqarron. Yang ketiga, Kitab Al-Rad.